Angka nol, kehampaan, kekosongan. Begitulah angka nol. Angka nol ini kisahnya begini, angka nol yang suka biasa kita pakai itu ada di angka di handphone atau di nomor telepon. Itu kalau menurut saya mestinya bilangnya nol karena sudah menjadi suatu bilangan. Jika untuk menyebutkan suatu istilah memang kosong. Tetapi jika untuk menyebutkan suatu bilangan mungkin ya baiknya diucapkan dengan nol menurut saya, tapi nggak tahu ya. Angka nol ini awal mulanya tuh dipakai oleh orang-orang Babilonia. Hanya saja bentuknya berbeda. Belum seperti sekarang ini, bentuknya begini saja, 2 garis. Gitu. Begitu. Jadi gini. Begitu. Itu oleh bangsa Babilonia kurang lebih 300 sebelum Masehi. Mereka menggunakan ini untuk membedakan puluhan, ratusan, atau ribuan. Seperti misalnya untuk membedakan 4044 dengan 444. Nah, di belakang angka 4 pada 4444 itu dipakailah tanda yang seperti tadi untuk membedakan dengan 444 yang tanpa bilangan 0. Dipakailah tanda seperti tadi yang begini. Pahami kan? Nah, kemudian di suku Maya juga sudah terdapat angka 0 ini hanya berupa simbol mata dan hanya sebagai perhitungan kalender, belum merupakan suatu persamaan, hanya sebagai perhitungan kalender saja dan disimbolkan dengan mata angka 0 ini. Nah, kemudian pada tahun 458 kurang lebih itu orang India tuh menggunakan angka 0 ini sebagai pengucapan saja. Dalam bahasa Sanskerta tuh sunya. Pengucapan dalam matematika, dalam puisi, dalam nyanyian. Begitu. Hanya sekedar dalam pengucapan pada tahun 458. Nah, berkembangnya menjadi suatu persamaan dalam matematika yaitu pada tahun 628 oleh Brahmagupta, seorang ahli astronomi, seorang ahli perbintangan, seorang ahli matematika dari India. Beliaulah yang menjadikan angka 0 ini berarti untuk penjumlahan, pengurangan, bahkan beliau kan mengembangkan operasi matematika itu. Penjumlahan, pengurangan, pembagian, beliau yang mengembangkannya kalau tidak salah begitu. Sehingga ada hasil tuh kalau 3 tambah min 3 tambah dalam kurung min 3 tutup kurung sama dengan 0. Begitu kan? Kalau tidak salah begitu ya. Maaf nih kalau salah nih. Nah, beliaulah yang mulai mengembangkan angka 0 ini menjadi berarti. Dan beliau juga
kalau tidak salah yang membedakan, yang menjadikan angka 0 ini pemisah bilangan positif dengan bilangan negatif. Kan begitu ya, ada 0 di tengah-tengah, kemudian 1, kemudian di belakangnya tuh ada min 1, begitu kan. Kemudian min 2, min 3 kesananya ke sininya, ke kirinya setelah min 1 0, begitu kan. 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, begitu kan. Nah, beliau juga itu yang apa tuh, mengembangkannya, dan ya yang menjadikan angka 0 itu sebagai pemisah antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Nah, setelah itu, tetapi di India ini angka 0 ini, orang-orang India ketika itu angka 0 masih berupa titik. Masih berupa titik. Tetapi menurut sebagian bahwa sudah berupa yang sekarang ini kita pakai. Tetapi menurut sebagian tuh masih berupa titik angka 0 itu di India tuh. Nah, kemudian berkembang ke Cina, di Cina juga dipakai tuh. Di Cina, kemudian ke Timur Tengah, di Timur Tengah juga dipakai. Di Timur Tengah tuh orang-orang Arab menyebutnya tuh sifir ya. Kosong. Dan disimbolkan dengan titik. Dengan titik angka 0 tuh. Nah, kemudian lebih dikembangkan lagi, yaitu oleh seorang Persia, ilmuwan Muslim, seorang Persia yang bernama Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi tahun 773 kalau tidak salah tuh. Al-Khwarizmi ini yang mengembangkan angka 0 ini. Begitu. Menurut Al-Khwarizmi, bahwa lingkaran kecil itu mesti ditambahkan pada saat menulis, jika tidak ada angka untuk menulis puluhan. Begitu. Seperti 10, 20 kan itu puluhan ya. Maka tambahkanlah lingkaran kecil, kurang lebihnya begitu ya. Intinya begitu. Jadi tambahkanlah lingkaran kecil jika tidak ada angka untuk puluhan dan sebagainya, begitulah intinya. Kemudian adalah angka 0, begitu. Terisilah puluhan itu dengan angka 0 yang sekarang kita kenal. Nah, kemudian angka 0 ini dipakailah di Eropa. Kira-kira pada abad 12 tuh dipakai di Eropa. Bahkan angka 0 ini pernah sempat dilarang. Dan ada ilmuwan yang memakainya. Kemudian menjadi berkembang angka 0 ini, dan bahkan menjadi suatu sandi tertentu. Nah, kemudian berkembang, sudah menjadi sandi tertentu, berkembanglah angka 0 ini pada abad ke-16. Pada abad ke-16 mulailah orang-orang Eropa tuh memakai angka 0 ini, termasuk ilmuwan seperti siapa tuh, Isaac Newton, kemudian René Descartes, itu memakai dalam rumusan-rumusan mereka, penemuan mereka, begitu ya. Nah, itu angka 0. Saya tidak berpusat ke situ, itu sekedar pengetahuan saya ya. Sedikit mungkin salah ya, maaf kalau salah. Nah, saya ingin mengkaji angka 0 ini
dari bidang lain bahwa angka 0 ini menyimbolkan suatu kekosongan. Maka orang yang suka angka 0 ini memang orang yang menginginkan kekosongan, menginginkan sesuatu yang kehampaan, menginginkan sesuatu yang sunyi, yang benar-benar nyata. Kekosongan itu kan berisi. Kekosongan itu berisi. Buktinya itu 0 berisi. Bilangan kan menjadi suatu bilangan 0. 0 itu bilangan, berarti, berisi, bermakna. Hampa itu bermakna, kosong itu bermakna. Bermakna kosong itu. Dipahami tidak? Tidak, saya juga tidak. Begitulah, itulah angka 0. Angka 0, ruang hampa, kekosongan. Hanya saja di dalam kekosongan itu mengandung keajaiban yang tanpa batas. Makanya 0 ini sebenarnya tanpa batas. Tanpa batas. Dan yang menyukai angka 0 ini dia bisa membedakan. Orang yang bisa membedakan biasanya tuh. Orang yang biasa membedakan sesuatu karena dia memiliki ketajaman. Setelah kekosongan itu tentunya dia berisi. Dari berisi itu dia memiliki sesuatu yang lebih, ketajaman, keajaiban, dan sesuatu yang memang sulit diterangkan. Itulah angka 0. Itulah angka 0. Angkasa, sesuatu yang luhur, sesuatu yang luas, sesuatu yang tidak terbatas, kan begitu. Itulah angka 0. Sesuatu yang memiliki kehidupan tersendiri, memiliki alam yang tak terbatas, memiliki ruang yang tak terbatas. Tetapi dia memiliki isi, memiliki makna. Memiliki sesuatu yang sulit diungkapkan, memiliki sesuatu yang berat untuk dikatakan, memiliki sesuatu yang sulit disimbolkan dengan kata-kata, begitu. Itulah angka 0. Dan kita tidak mudah untuk menjabarkannya. Kita tidak mudah untuk menginterpretasikannya, untuk menafsirkannya. Itulah angka 0. Begitu ya, semoga dipahami ucapan saya. Mungkin kadang yang pengucap sendiri tidak memahami, yang mendengar malah memahami. Begitu. Semoga sehat selalu Anda semua sekalian yang melihat saya, dan semoga Anda sekalian menjadi orang yang tetap semangat, kuat, dan tentunya penuh keberkatan. Amin. Maaf jika ada kesalahan ya.